Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatiz, mu'allimah yang ada di sini, dan para jamaah sholat subuh rahimahumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk dapat datang ke masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal yang kita lakukan diridhoi dan diterima. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bahagia daripada umat yang senantiasa melaksanakan ajaran yang dibawanya, dan kita berharap kita selamat hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, pada pagi hari ini saya ingin berdiskusi. Nanti kita mungkin saling sharing satu sama lain tentang salafus saleh. Karena ini ingin saya sampaikan di wacana media sosial maupun percakapan di masyarakat, terutama umat Islam, itu banyak membicarakan tentang yang namanya salafi. Kadang-kadang pembicaraan itu positif, tapi kadang-kadang juga ada yang negatif. Saya tidak pakar di bidang kajian itu, tapi ada beberapa literatur dibaca dan kemudian kita bawa dalam diskusi supaya paham masyarakat. Kadang-kadang menjustifikasi atau memutuskan sesuatu yang kita ikut-ikutan dengan orang-orang tertentu, apalagi di media sosial, membuat kita terperangkap kepada hal-hal yang tidak baik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hujurat mengatakan jangan kita mencaci, bahkan untuk berburuk sangka saja itu tidak boleh. Oleh karena itu wajar kita bersuci. Nanti mungkin ada perbedaan-perbedaan wacana atau diskursnya, ini nanti mungkin bisa ada nanti untuk mengambil kata akhirnya, konklusinya. Pada surah Al-Baqarah atau ayat 100 Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'azim. Ayat ini kira-kira artinya orang-orang yang terdahulu, as-sabiqun, al-awwalun, yang pertama, yang terdahulu ya. Jadi as-sabiqun orang yang terdahulu. Lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Siapa as-sabiqun al-awwalun di dalam terminologi Islam? Yaitu
orang-orang yang dahulu mengikuti Rasulullah SAW dengan menyatakan sebagai seorang yang beriman dan muslim. Kata Allah atau firman Allah tadi, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan para muhajirin dan ansor. Muhajirin ini adalah orang-orang yang ikut bersama Rasul dan yang menyusul kemudian migrasi dari kota Mekah ke Yasrib yang Madinah kita kenal sekarang ini. Mereka tinggalkan sanak keluarga, mereka tinggalkan harta mereka demi mengikuti Rasulullah SAW. Wal ansor, yaitu orang-orang Yasrib atau Madinah yang menerima, yang menyambut Rasulullah dan rombongannya dan memberikan kepada mereka fasilitas-fasilitas demi untuk bersama-sama menegakkan ajaran Islam. Jamaah rahmatullah, ketika kita berbicara tentang as-sabiqun al-awwalun, bahkan Rasulullah SAW itu ada menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu pada generasi ini. Siapa generasi pada masa Rasul? Yaitu para sahabat. Qarni, masa Rasul. Kemudian kata Rasul, summal ladzina yalunahum, kemudian mereka-mereka sesudahnya. Siapa itu? Kita kenal dengan tabi'in. Jadi ada ashab, ada sahabat, ada tabi'in. Bahwa sahabat itu yang bersama Rasul, bertemu dengan Rasul, bersama dengan Rasul. Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman, dan yang lain-lain, itu kelompok yang dikatakan qarni, kata Rasulullah SAW. Mereka apa? Khairun nas, kelompok manusia yang terbaik. Kenapa? Karena mereka mengikuti pedoman langsung daripada Rasulullah SAW. Kemudian mereka yang setelahnya, yang mengikutinya sesudahnya, yaitu sesudah sahabat, yaitu namanya tabi'in. Kemudian kata Rasul, summal ladzina yalunahum, generasi setelahnya yang kita kenal dengan istilahnya tabi'in. Jadi sahabat berjumpa dengan Rasul. Kalau tabi'in, mereka yang bertemu dengan sahabat. Tabi'in, mereka yang bertemu dengan tabi'in tadi. Nah, ini 3 generasi yang dikatakan. Kata Rasul, apakah generasi setelah yang tidak baik? Baik yang terbaik itu 3 generasi. Kita pun sebagai umat Muhammad SAW, apabila kita melaksanakan ajaran Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, dan juga termasuk kelompok orang yang baik juga, tapi tidak seperti yang dikatakan Rasul yang terbaik 3 generasi tersebut. Nah, jamaah rahmatullah, ketika kita berbicara tentang as-sabiqun al-awwalun, ini dimasukkan kelompok salafus shalih. Salaf terdahulu, as-shalih yang baik. Kelompok-kelompok jamaah orang yang dikategorikan kepada as-shalih yang baik. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti langsung petunjuk Rasulullah SAW. Apalagi di bidang ataupun kajian tentang keagamaan, ibadah terutama, mereka tidak lari daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasulullah dalam bentuk perkataan qaulun, ditambah lagi dengan contoh fi'lun, itu diikuti oleh mereka.
Kalau ada perbedaan mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah yang menjelaskannya. Memang mereka lah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW sehingga langsung mereka berkomunikasi. Nah, salafus saleh ini terutama dalam beribadah tidak keluar daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat tadi melakukan itu, kemudian belakangan diikut oleh para tabi'in dan kemudian tabi'in. Namun dalam perkembangan umat Islam kemudian terjadi penafsiran-penafsiran, pemahaman-pemahaman, ada perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang penafsiran itu sangat kontras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berkembang sampai kita sekarang ini, terutama di bidang akidah misalnya, bercampur baurnya antara akidah yang hak dan yang batil di tengah-tengah masyarakat. Maka kemudian ada kelompok ini yang saya mau kita diskusikan, yang kemudian mereka memang berusaha untuk menjalankan apa yang sebenarnya menurut pemandangan mereka sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat tadi. Inilah kemudian sebenarnya kelompok ini tidak menamakan dirinya salaf, tapi orang yang menyebutkan namanya salaf. Nah, jemaah rahmatullah, ini kemudian ketika mereka berkembang dan mereka menyampaikan apa yang mereka pahami, kalau memang di tengah-tengah masyarakat mereka menyampaikan pengamalan-pengamalan mereka, tidak mendiskreditkan pihak lain, saya pikir ini tidak ada masalah. Artinya apakah mereka namanya salafi apapun dia, ketika mereka benar-benar dalam rangka untuk purifikasi ataupun penyucian daripada ajaran-ajaran yang sudah lari daripada petunjuk Rasulullah SAW, saya pikir wajar-wajar saja kita merespon dengan positif. Misalnya berkembang di tengah masyarakat bahwa meminta sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ramai-ramai meyakini bahwa makam sesuatu itu akan memberi berkah misalnya. Ini kan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena ada kelompok yang meyakini itu, kemudian kita saling menyerang satu dengan yang lainnya, mengatakan bahwa ajaran baru, agama baru, ini yang terjadi di tengah masyarakat kita, dan perang media sosial. Padahal kalau kita mau dengan tenang dan wajar untuk mengikuti pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran yang mereka tadi mau untuk kembali kepada ajaran yang menurut yang disampaikan Rasulullah SAW, tidak ada masalah. Kita pernah dulu ada kaum tua, kaum muda, sempat juga terjadi perselisihan. Ketika kaum tua melakukan suatu amalan, kaum muda mengatakan ini. Ketika kaum muda mengatakan ini, kaum tua mengatakan ini. Ini kan perpecahan juga. Sebenarnya tidak perlu kita sampai kepada batas-batas yang saling mengkafirkan. Kita saling menghormati daripada ajaran itu, apalagi memang pemurnian
Nah, jamaah rahmatullah, nah mewakili kaum tua boleh kita katakan seperti NU dan Wasiyah, mewakili kaum muda misalnya Muhammadiyah dan yang lain-lain. Kalau kita bersama-sama saling menghargai, mungkin kita bisa memahami. Dulu soal kunut saja menjadi permasalahan, soal masalah tahlilan pun menjadi permasalahan. Nah, yang kita katakan ataupun masyarakat mengatakan ada kelompok salafi tadi yang mereka memang strict ketat dalam pemahaman mereka, nah, itu juga harus kita respon dengan positif. Kita bisa terima dengan sebaik-baiknya selagi mereka tidak mencaci, meremehkan pemahaman-pemahaman yang lain. Tapi kalau mereka dengan sebaiknya, dengan dakwah mereka, ada lembaga mereka yang mendidik kader-kader, kita jangan ikut-ikutan dengan kelompok lain yang ingin mendiskreditkan mereka. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sebenarnya Ibnu Taimiyah punya kajian tentang masalah-masalah bagaimana memperbaiki sikap kehidupan ketauhidan umat Islam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya juga. Ini yang diikuti kawan-kawan dalam rangka untuk memperbaiki hal-hal yang sudah lari daripadanya Rasulullah SAW tadi. Memang ada kemudian dikenal ada Wahabi dan segala macam, tapi selagi apa yang disampaikan tidak bertentangan dengan ajaran mainstream Islam, saya pikir kita saling mendukung satu dengan lainnya dalam rangka untuk kita memperbaiki umat ini. Ini saja awal daripada tentang diskusi saya tentang as-salafi tadi yang berhubungan dengan as-sabiqun al-awwalun, yang mereka juga salafus salih yang perlu kita ikuti. Siapapun dia, kita ingin termasuk seperti mereka para sahabat, tabi'in dan tabi'in dalam menjalankan ajaran agama. Namun di bidang muamalah, tentu saja Islam sangat terbuka. Intinya apa? Di dalam muamalah segala sesuatunya itu boleh, kecuali ada larangan daripada ajaran ataupun agama kita. Namun di bidang ibadah segala sesuatunya tidak boleh kecuali ada petunjuk dari Allah dan Rasul. Ini terminologi yang perlu kita pahami tentang akidah, ibadah, dan muamalah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk apa? Untuk saling kita tidak cepat untuk menjustifikasi atau memvonis sesuatu yang sebenarnya tidak salah, tidak katakan salah. Itu sementara, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada Bapak-bapak Ibu sekalian mari dan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ma jahilna wa sikirna ma nasna wa fa'alna ma lantana subhanaka la ilma lana illa ma